Pernah nggak sih kamu merasa bersalah hanya karena tidak sedang melakukan apa-apa? Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu tidak sedang produktif. Kamu rebahan sebentar, nah tapi ini di kepala kamu ini merasa, aduh, aku harusnya rebahan sebentar. Tapi di kepala kamu merasa, aduh, aku harusnya kerja, harusnya aku ngelakuin sesuatu nih. Nih, saya itu pernah berkali-kali melakukan hal itu. Tapi di sini saya yakin kalau kalian juga pernah melakukan hal itu. Karena di perkembangan zaman saat ini, karena kita tumbuh di dua zaman yang kontradiktif, di mana di satu sisi kita diajarkan untuk kerja keras, kerja cepat, kerja terus. Nah, tapi di lain sisi, kita juga diminta untuk healing, self-care, dan hidup pelan-pelan. Mungkin biasa bahasa kerennya itu adalah slow living. Tapi ini bukan tentang generasi, ini tentang identitas, tentang bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Next. Baik, perkenalkan nama saya Devi Sabita Fauzani. Di sini saya akan membahas tentang bahasa myth versus the healing trend. Apa yang sebenarnya kita kejar? Oke, nah dulu itu kita percaya nih, kalau misalnya kamu kerja keras, kamu itu akan berhasil. Dan dunia itu mendukung akan keyakinan hal itu. Sosial media ini penuh dengan motivasi, seperti no pain, no gain. Ini bisa di next. Nah, menurut Elon Musk mengatakan bahwa kerja keras itu sama dengan sukses. Memang iya. You have the same 24 hours as Elon Musk. Jangan tidur nih kalau mimpi kamu itu belum tercapai. Milenial itu adalah generasi yang tumbuh dengan mentalitas kerja keras, multitasking, ambisius, tapi perlahan-lahan itu mulai merasakan tentang hal lelah. Burnout itu adalah hal yang biasa. Kesehatan mental itu mulai menurun karena kita dipaksa untuk tetap paksa melakukan hal tersebut. Karena kita merasa takut dikira malas, takut dikira gagal, dan takut dibilang gak punya tujuan hidup. Nah, lalu datang tentang generasi yang lebih muda, Gen Z. Jadi menurut beberapa artikel mengatakan bedanya Gen Z dan milenial yang wajib disimak tentang pola komunikasi hingga pandangan hidup. Nah, menurut beberapa pola pikir seorang Gen Z adalah mereka ingin melakukan sesuatu yang serba instan, serba cepat. Dimana kalau untuk Gen milenial sendiri itu lebih mengutamakan tentang proses dan hasil akhir. Kemudian untuk beberapa artikel, Gen Z versus Gen milenial, generasi yang berbeda, tetapi sama-sama berpengaruh. Karena balik lagi, apapun itu generasinya, pasti generasi itu saling membutuhkan satu sama lain. Dimana untuk memajukan negara kita sendiri itu pasti dibutuhkan beberapa generasi. Next, ada generasi Z versus milenial. Karena dua generasi yang berbeda di era yang digital. Baik untuk generasi sendiri, itu mungkin lebih cenderung menggunakan aplikasi media sosial. Mungkin yang saat ini sedang tren, itu adalah penggunaan TikTok sebagai media informasi, media hiburan, dan sarana pasaraya lainnya. Kemudian untuk generasi milenial sendiri itu beberapa ada yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tetapi beberapa juga masih ada yang tetap mengikuti pendiriannya. Tapi untuk di generasi milenial sendiri itu beberapa masih sering menggunakan aplikasi Facebook untuk bertukar informasi ataupun menceritakan tentang hal-hal yang ingin disalurkan. Kemudian ada apa perbedaan Gen Z dan milenial? Nah, pastinya generasi Z dan milenial ini sendiri itu memiliki kepribadian yang berbeda karena mengikuti arus dari perkembangan zaman sendiri. Kemudian pembagian generasi berdasarkan tahun lahir. Nah, beberapa di antaranya itu digolongkan menurut segi umur. Untuk temuan survei di mana Gen Z milenial dan Gen X ini berbeda arah untuk mencapai sukses di dunia kerja. Karena kita tahu bahwa tiap generasi ini itu memiliki motivasi atau pandangan hidup yang berbeda-beda. Oke, baik. Kemudian lalu datang generasi Gen Z ini nih. Karena mereka bilang kita nggak mau hidup kayak gitu nih. Healing jadi mantra baru. Kita mulai dengan kata-kata seperti
Mungkin yang kalian dengar kebanyakan itu adalah self-love aja dulu. Mental health is priority. Jangan lupa istirahat ya. Nah, kita itu mulai dengan meditasi, journaling, skincarean, liburan ke tempat-tempat yang baru sama sekali itu atau yang sedang hype. Kemudian yang jujur, itu semua adalah kegiatan positif yang bisa kita lakukan yang tujuannya adalah untuk hiburan. Nah, kita butuh itu, tapi lama-lama ini kebanyakan karena era sosial media ini sangat berkembang, hal ini malah memicu menjadi healing juga jadi industri. Bisa juga jadi konten, bisa juga jadi tren, bahkan untuk ajang flexing. Akhirnya menimbulkan tekanan baru di antara para generasi Gen Z ini. Next. Nah, pernah gak sih kamu merasa gagal dalam proses healing? Kayak aku itu udah melakukan journaling tiap hari, kok masih ada nih perasaan tentang cemas. Aku udah liburan, tapi kenapa ya? Pikiran-pikiran negatif, overthinking di malam hari itu masih ada. Yang ini bukan berubah dari kebutuhan, malah ujung-ujungnya jadi tentang pencitraan. Self-care ini bukan lagi tentang merawat diri, tapi tentang estetik yang calm, minimalis, dan peaceful. Seolah-olah ini kamu merasa kamu itu hidupmu itu nggak tenang 100%. Berarti kamu belum sukses. Healing ini jadi checklist baru. Kamu harus melakukan meditasi, terus kamu harus melakukan minum teh herbal, jalan pagi, jogging, journaling, baca buku, skincare 7 step. Baru ini kamu dianggap bahwa kamu itu adalah orang yang waras. Ini bukan tentang soal healing, tapi ini adalah tekanan yang dibungkus dengan halus. Next. Nah, pernah gak sih kalian merasa aku ini udah kerja keras nih, kita healing juga lelah. Kita itu sebenarnya tuh mau kejar apa sih? Hal apa di dunia ini yang pengen kita kejar? Kita mungkin rasa kalau kita itu kejar makna, tapi juga di satu sisi lain kita juga butuh nih pengakuan atau validasi dari beberapa orang-orang di sekitar kita. Kita kejar perasaan bernilai itu. Dengan di era hustle ini kita merasa bernilai kalau misalnya kita tuh dianggap sibuk, produktif, yang jatuhnya malah kita terkena toxic productivity, dimana hal-hal yang menurut mereka itu adalah hal yang sangat produktif, tapi karena menguras waktu, membuat orang tersebut menjadi kepikiran, tidak pernah merasakan istirahat, sehingga itu menimbulkan hal-hal yang kurang baik untuk tubuh kita. Di era healing ini, kita akan merasa apakah kita benar-benar damai atau hanya terlihat bahagia ketika kita terlihat di feed Instagram. Nah, sepertinya kita kalau misalnya keliling-keliling ke luar negeri, kita menunjukkan hal-hal positif ataupun kebahagiaan, orang-orang akan menganggap bahwa kita itu adalah bahagia. Nah, nilai dari diri kita sendiri itu tidak bisa ditentukan oleh seberapa sibuk kita, tapi juga bisa diukur tentang seberapa tenang hidup kita. Mungkin yang bisa kita lihat adalah tampak dari luarnya, tapi kita juga bisa menanamkan tentang afirmasi positif tentang diri kita sendiri. Next. Nah, bisa dilihat melalui video ini ada seseorang yang memberikan semangat atau dukungan untuk katakanlah ini adalah anaknya untuk lebih semangat. Nah, yang kita butuhkan sekarang itu adalah kita memilih antara hustle atau tentang healing. Yang kita butuhkan itu adalah hidup dengan kesadaran. Sadar kita bekerja dan sadar kapan kita itu harus istirahat. Sadar juga nih, kapan kita butuh dorongan dan kapan kita butuh diam. Jadi kita juga membutuhkan orang-orang support system, khususnya orang-orang terdekat kita untuk membangkitkan atau tetap meningkatkan rasa positif atau semangat dari diri kita. Nah, karena hidup itu bukan tentang lomba, bukan tentang produktivitas, dan juga bukan tentang kompetisi. Siapa sih yang paling tenang? Siapa sih yang paling bahagia? Siapa sih yang paling kaya? Bukan hanya itu, tapi kita butuh tentang keberanian untuk hidup dengan arah yang sesuai dengan tujuan hidup kita. Bukan hanya karena kita harus ikut tren. Mungkin bahasa yang sering kita dengar adalah FOMO, dimana kalau misalnya orang-orang lain pada ikut, kita juga merasa,
sepertinya saya harus ikut tentang hal ini karena merasa tidak ingin ketinggalan dengan orang-orang di sekitarnya. Kita bisa kerja keras dengan sadar, karena bukan karena takut akan ketinggalan, tapi kita juga bisa beristirahat juga kok tentang tenang, bukan karena takut ikut-ikutan healing. Next. Nah, jadi lain kali ini kamu jangan merasa terjebak antara harus produktif atau harus merasakan healing. Coba berhenti sebentar, tanya ke diri sendiri, uh, aku udah cukup sibuk belum ya? Atau aku udah cukup healing belum ya? Tapi kita ubah pertanyaan itu menjadi apakah aku hidup sesuai dengan diriku sendiri? Karena yang benar-benar kita cari itu adalah bukan tentang validasi, tapi juga bukan tentang kesempurnaan. Tapi kita ketenangan yang datang berawal dari kejujuran akan diri sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih.